صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف العالم العلامة أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني في كتابه الذخائر المحمدية إلى أن قال نشأته صلى الله عليه وسلم نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما إذ مات والده وهو حمل وكفله جده عبد المطلب ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنين خرجت به أمه إلى المدينة المنورة ومعها أم أيمن بركة الحبشية تحضنه تتزور به أخواله من بني النجار فأقامت به عندهم شهرا ثم رجعت به فمرضت في الطريق فماتت ودفنت بالأبواء فرجعت به أم أيمن حاضنته إلى مكة إلى جده عبد المطلب وقيل إن أمه حملت بعد ذلك إلى مكة فدفنت بها حكى ذلك ابن الجوزي في الوفاء ثم توفي جده وعمره صلى الله عليه وسلم 8 سنين فكفله عمه أبو طالب بوصية من جده وهو شقيق أبيه عبد الله فصار أبو طالب هو الحامي له من أعدائه الشغوف عليه وكان أبو طالب فقيرا فأثرى وكثر ماله ببركة كفالته للمصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. معاشر الحاضرين مستمعين rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita diberikan masih kesempatan taufik hidayat inayat dari Allah untuk bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan langkah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab untuk kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena penyebab selamat dunia akhirat itu hanyalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau selamat di dunia, mau hidup nikmat di dunia, mau tentram di dunia, maka semuanya kuncinya ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini bukan untuk niat yang lain selain untuk niat mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah semua amaliyah kita, upaya kita diterima di sisi Allah. Jadi pasang niat yang baik. Ulama itu tidaklah melakukan satu amal kecuali sudah dipasang niat yang baik. Kadang satu amal ibadah atau satu pekerjaan, bahkan pekerjaan yang mubah saja itu kalau dipasangi niat yang baik dapat pahala. Minum itu mubah. Mubah itu boleh kita minum, boleh juga kita tidak minum. Kecuali lagi puasa tak boleh minum. Kalau tidak lagi puasa itu boleh kita minum, boleh tidak minum. Itu namanya mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk niat yang baik maka dapat pahala.
Minum itu tidak dapat pahala karena boleh kita minum, boleh tidak kita minum. Makan juga begitu. Makan tidak dapat pahala karena bukan sesuatu yang sunnah, bukan yang wajib. Yang dapat pahala itu kan wajib dan sunnah. Tapi kalau makan diniati dengan niat yang baik, maka makan tersebut dapat pahala. Makan biar apa? Biar cari uang yang halalnya, semangat dan kuat. Nah itu cari uang yang halal, nafkah anak istri, niat baik, maka makannya dapat pahala. Ngopi di pagi hari misalkan, niatkan yang baik. Ulama itu sampai ngopi saja ada niatnya, ada fatihahnya. Jadi ulama itu, para habaib, sambil ngaduk kopi sambil baca fatihah, niat. Aku niat ngopi ini biar mata seger, ngopi biar majlis taklimnya melek, ngopi biar semangat cari nafkah yang halal kuat. Maka serupan kopi kita pun dapat pahala dengan niat. Nah, jadi apalagi ya, yang kita lakukan, yang kita laksanakan malam hari ini, duduk di masjid mendengar sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amal baik. Kita niati dengan niat yang macam-macam, misalkan niat yang baik, maka double amal kita. Kata ulama, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti di akhirat kebingungan dengan pahalanya yang sangat banyak. Kenapa bingung? Ngerasa tuh cuman hadir di masjid, pahalanya satu, karena amalnya satu kan, pergi dari rumah ke masjid, duduk di masjid. Tapi ternyata karena niat yang banyak, pahalanya didobel-dobel sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti ketika kita melihat timbangan kita, bingung, ini kok amal ibadah kita banyak sekali, berat sekali timbangannya. Ternyata yang membuat timbangan kita berat adalah niat kita. Jadi amalnya satu, tapi kalau niatnya 10, seperti 10 amal ibadah. Semakin banyak kita niat, semakin banyak ibadah pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbaiki niat kita ketika hadir di majlis seperti ini. Janganlah niat macam-macam yang tidak baik. Niatnya hanya untuk hadir menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah berada di bab yang menerangkan tentang nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pertumbuhan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita yakini bahwasanya Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebelum beliau lahir. Bahkan dari Nabi Adam itu Nabi Muhammad sudah dijaga oleh Allah. Jadi pertama kali yang harus kita yakini ketika kita ingin membaca bagaimana Nabi besar Muhammad tumbuh besar, dewasa, itu harus kita yakini beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti kita, bukan seperti anak-anak kita, bukan, beda. Dijaga oleh Allah dari sebelum beliau lahir, dari beliau lahir. Bahkan jalan wahyu saja itu dijaga oleh Allah dari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit itu dulu bapak-bapak hadirin, itu tempatnya para setan dan iblis untuk mencuri kabar. Itu langit. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya di malam kelahiran Nabi itu setan dan iblis bingung, kenapa kok kami tidak bisa mendekati langit pertama, langit dunia. Sebelum kelahiran Nabi, mereka itu bisa nguping malaikat. Dengar, kata malaikat besok hujan. Misalkan itu jin turun ke bumi memberi kabar kepada jin manusia, dukun. Dukun itu kan jin manusia. Beri kabar ke dukun, besok hujan. Dukun ngomonglah ke murid-muridnya, besok hujan, jangan ke kebun misalkan. Betul, tak tahunya besok hujan. Bukan dukun tadi tahu, bukan, tapi dari lewat perantara jin atau setan yang mencuri kabar ke langit, mendengar malaikat. Itu sebelum kelahiran Nabi.
Di malam kelahiran Nabi, ketika mereka mau mendekati langit pertama, itu malaikat udah siap dengan anak panahnya. Anak panahnya itu dari bintang, syuhub. Ya, apa? Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat syadidan, muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kami dapat di langit di malam itu, kata iblis atau jin, terjaga dengan sangat ketat. Malaikat udah siap dengan anak panahnya yang diambil dari bintang api. Kalau mereka mendekat langsung, dan ini tidak bakal meleset. Walaupun mereka kabur, kan ada tuh di film kadang kan, peluru yang ngejar atau rudal yang ngejar sasaran. Kalau udah ditarget, udah dikunci target, dikejar begitu. Bingung mereka. Ketika mereka mencari penyebabnya di dunia, ternyata malam itu malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksum. Jadi Allah jaga langit. Kenapa? Karena ini langit bakal jadi perantara wahyu Nabi besar Muhammad. Malaikat Jibril bakal turun dari langit ke bumi melalui jalan langit pintu pertama. Jadi sama Allah sebelum Nabi diutus 40 tahun itu sudah dijaga, maksum. Jadi jangankan jasad Nabi Muhammad, jangankan kepribadian Nabi Muhammad, jangankan pertumbuhan Nabi Muhammad, jalan wahyu saja masih 40 tahun lagi, padahal itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus kita yakini pertama kali, Nabi besar Muhammad maksum, dijaga oleh Allah. Beliau tumbuh dewasa bukan seperti orang-orang biasa. Jadi bab malam ini tentang bagaimana tumbuh dewasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya mengatakan nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman. Beliau itu tumbuh dewasa dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal, tidak ada ayahnya. Ayah Nabi idmata waliduhu wa huwa hamlun. Orang tua atau ayah bapak Nabi Sayyiduna Abdullah itu meninggal, Nabi masih di dalam kandungan. Nabi masih di kandungan, ayahnya meninggal. Dan itu memang sudah jadi sifat Nabi akhir zaman. Semalam di Kayu Besi kita baca kitab Fiqhus Sirah. Diceritakan di situ ketika Abu Thalib paman Nabi membawa Nabi jalan ke negara Syam, umur Nabi 12 tahun, ketemu pendeta di Syam. Pendeta ini tahu dari gerak-gerik, dari sifatnya ini Nabi akhir zaman. Pendeta ini bertanya kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, siapa anak kecil ini? Pamannya Abu Thalib karena ingin menjaga Nabi, dia mengatakan ini anakku. Kata pendeta, bohong, tidak mungkin ini anakmu. Tidak mungkin bapak anak ini masih hidup. Artinya termasuk sifat Nabi di kitab-kitab terdahulu itu apa? Lahir dalam keadaan yatim. Orang tuanya sudah meninggal, bapaknya lebih tepat, yaitu Sayyiduna Abdullah. Jadi Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Setelah 2 bulan atau 3 bulan menikah, beliau meninggal dunia di kota Madinah. Kalau pengen tahu di mana ayah Nabi dikuburkan, di kota Madinah. Sebagian ulama sejarah yang sampai sekarang masih ada di kota Madinah mengatakan Abdullah ayah Nabi itu kuburannya ada di dalam Masjid Nabawi. Cuman lokasinya di mana tidak banyak yang tahu, gitu. Tapi di mana? Di Masjid Nabawi. Sekarang Masjid Nabawi, Masjid Nabi Madinah itu, di dalam masjid itu ada lokasi makbarah, kuburan ayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Kenapa kok bisa meninggal di Madinah? Karena memang Abdullah ini punya keluarga dari ibunya di kota Madinah. Abdul Muttalib ini kakeknya Nabi. Abdul Muttalib itu ibunya orang Madinah. Nah, jadi kenapa Abdullah meninggal di Madinah? Karena waktu itu Abdullah ingin
silaturahim, mengunjungi keluarga ibu ayahnya, berarti bibiannya misalkan. Di Madinah, ketika di Madinah, subhanallah, meninggal dunia dan dikuburkan di lokasi Masjid Nabawi sekarang. Ada di situ kuburan ayah Nabi yang bernama Abdullah. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian setelah ayah beliau meninggal, jelas yang mengasuh Nabi, walinya adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Tapi diasuh oleh ibu Nabi, Siti Aminah, masih hidup. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 6 sinin kharajat bihi ummuhu ilal Madinatil Munawwarah. Ketika Nabi umur 6 tahun, setelah cerita yang kemarin di pertemuan kemarin bagaimana Nabi diasuh, kan gitu, udah kita bahas itu kan, siapa yang menyusui Nabi besar Muhammad SAW. 6 tahun, umur Nabi 6 tahun, sama ibunya dibawa ke kota Madinah lagi. Jadi Madinah itu dikunjungi sama Nabi bukan pas Nabi hijrah, bukan. Sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah pernah kunjung ke kota Madinah. Cuman namanya belum Madinah waktu itu. Namanya Yathrib. Namanya kota Yathrib. Namanya dulu sebelum Nabi hijrah. Kesana Nabi bersama ibunya dan ditemani oleh Ma'aha Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Ummu Aiman ini adalah mantan budak dari ayah Nabi, warisan. Jadi tahdinuhu tatazawwaru bihi akhwalahu min Bani Najjar. Ibu Nabi membawa Nabi ke Madinah untuk ziarah ke keluarga ayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibian tadi diajak ziarah. Dan di situ Nabi menceritakan, aku di Madinah belajar berenang. Itu Nabi bisa berenang. As-sibahah wal aum, kata Nabi. Nabi bisa berenang, Nabi bisa nyelam. Kata Nabi, di Madinah lah aku belajar berenang dan belajar nyelam. Diceritakan sama Nabi sendiri ketika masih kecil waktu di Madinah, dibawa ibunya. Kemudian fa'aqamat bihi indahum syahron, 1 bulan tinggal di Madinah. Thumma raja'at bihi famaridat fit tariq. Kemudian ketika Siti Aminah membawa Nabi ingin pulang ke kota Mekah, di tengah jalan beliau meninggal dunia. Jadi umur 6 tahun, di tengah jalan ibunya meninggal dunia. Jadi betul kata ulama, ada salah satu ulama mengatakan, idza asabatka musibatun tushja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Kalau kalian tertimpa musibah, tertimpa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kalian merasa terbebani, merasa tersakiti, sedih dengan cobaan tersebut, maka ingat cobaan kalian dengan cobaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza asabatka musibatun tushja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Jadi semua macam cobaan itu sudah dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal bapak, Nabi ditinggal bapak. Ditinggal ibu, Nabi ditinggal ibu. Ditinggal istri, 2 istri Nabi meninggal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang paling beliau cintai, istri yang tidak tergantikan, kata Nabi, yaitu As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Siti Aisyah pernah mengatakan cemburu, ya Rasulullah, kan sudah ada gantinya yang lebih cantik, lebih muda, maksudnya dirinya. Apa kata Nabi? Demi Allah, tidak ada pengganti untuk Khadijah. Walaupun betul pas dinikahi oleh Nabi sudah statusnya janda dan punya anak, umurnya 15 tahun di atas Nabi, tapi kata Nabi tidak ada gantinya Khadijah. Meninggal di zaman Nabi, nguburi istrinya Nabi. Pernah pamannya yang dicintai meninggal, Abu Talib, di zaman Nabi. Kakeknya meninggal di zaman Nabi. Anak beliau itu punya anak laki-laki 4, Qasim, Abdullah, Tahir, Ibrahim, 4.
Qasim pertama, Abdullah, Tahir, dan Ibrahim yang terakhir. Empat-empatnya di zaman Nabi meninggal. Beliau sendiri yang nguburin anaknya, empat-empatnya. Yang perempuan juga begitu, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah. 3 ini meninggal di zaman Nabi. Jadi 7 anak beliau yang nguburi. Yang meninggal setelah Nabi cuma 1, Siti Fatimah. Itu meninggal setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kata ulama, kalau kita terkena musibah, ingat musibah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Maka kita akan merasa ringan. Baru segini. Bukan artinya minta musibah, jangan. Salullaha al-afiyah, kata Nabi Muhammad. Mintalah sama Allah itu afiat. Minta sehat badan, jasmani rohaninya sehat. Minta rezeki yang luas, halal, berkah. Itu yang harus kita minta sama Nabi, sama Allah. Tapi kan tidak semuanya pasti dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan cuman kadang bukan waktunya sekarang, kadang bukan di dunia, nanti di akhirat disimpan sama Allah. Karena ketika kita berdoa itu pasti diijabah oleh Allah. Allah sendiri yang mengatakan di Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, minta tugas kita tuh, maka aku yang mengabulkan. Sampai-sampai ulama mengatakan antara fi'il ud'uni dan astajib itu jawabnya itu tidak ada pemisah, huruf pun tidak dipisahkan. Ud'uni tidak, mintalah kepadaku, saufa astajib lakum, atau sa'astajibu lakum, dah, atau asa an astajib, tidak, langsung astajib lakum. Minta aku jawab, kata Allah, aku kabulkan. Cuman kata ulama, pengkabulan doa kita itu kadang bukan sekarang, tapi 10 tahun lagi bisa. Kenapa? Karena Allah yang tahu. Kata Allah, inna min ibadi man idza agnaituhu atghaituhu. Kata Allah, ada beberapa hambaku, kalau aku kayakan dia, aku akan bikin dia maksiat. Karena aku sayang, kata Allah, aku seratkan hidup dia sekarang. Masih muda, belum nikah misalkan, belum punya tanggung jawab, uangnya dijor sama Allah misalkan, dibanyak, maksiat akhirnya. Nanti kata Allah 10 tahun lagi baru doa kau dikabulkan, 10 tahun lagi. Ada yang tidak, ma'asyarul hadirin, ada yang doanya disimpan sama Allah nanti di akhirat. Pas dia lihat amal ibadahnya heran, banyak niat. Perasaan amalku tidak sebanyak ini. Bertanya kepada Allah, kata Allah, ini adalah doa-doamu di dunia yang aku tidak ijabahkan di dunia, aku simpan jadi pahala untuk di akhirat. Hamba tadi mengatakan, ya Allah, kalau aku tahu begitu, coba saja semua doaku tidak kau kabulkan yang di dunia. Kenapa? Karena di akhirat kita lebih butuh daripada di dunia. Jadi tetap kita harus minta kepada Allah yang baik-baik dunia akhirat. Cuman tidak semuanya apa yang kita harapkan. Pasti adalah nanti yang meninggal, ada yang hilang, ada kekurangan. Setiap musibah yang tertimpa, ingat dengan Nabi. Makanya fungsi kita mendengar sejarah Nabi, tahu perjalanan hidup Nabi, itu biar hidup kita tentram di dunia. Oh ternyata hidup sederhana itu bukan tolak ukur orang itu dicintai atau tidak sama Allah. Karena kalau hidup mewah, pasti orang tersebut yang dicintai oleh Allah. Nabi hidupnya paling mewah dong. Tapi lihat kehidupan Nabi, sederhana sekali. Siti Aisyah mengatakan kadang 3 bulan tidak masak di dapur. Kita semua di sini mungkin nggak ada tuh yang sehari tidak masak, tiap hari masak. Malah kadang masak siang beda, pagi beda, sorenya beda, malamnya beda lagi, begitu. Kalau kuahnya dari siang malam tidak berubah, marah sama istrinya, males begitu. Padahal lihat Nabi Muhammad SAW. Kadang kata Siti Aisyah 3 bulan kami tidak masak di dapur, tidak ada yang mau dimasak. Makanya apa wahai ummul mukminin? At-tamru wal ma', air putih dan korma, kata situ. Tidak pernah masyaallah hadirin kita ini lapar sampai ngingkat batu di perut.
Nabi saking laparnya itu ngikat 3 batu, diikat di perut. Di malam hari Sayyidina Umar keluar, lagi dingin nih, keluar. Pas di luar ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, kenapa keluar malam-malam? Musim dingin, Madinah kalau dingin, luar biasa. Anginnya juga dingin. Kata Abu Bakar, wahai Umar, aku keluar karena lapar. Kata Sayyidina Umar, aku juga keluar karena lapar. Tidak bisa tidur, jadi biar ngantuk, capek, jalan dulu di luar. Dibuka perutnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ngikat batu 2, masing-masing orang ngikat batu 2. Kita kan tidak tahu apa fungsinya itu, karena kita tidak butuh. Setelah itu mereka ketemu dengan Nabi juga di luar. Ya Rasulullah, ada apa antum keluar di malam hari? Kata Nabi, aku keluar karena lapar. Ma'asyarul hadirin, ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Yang kita ada ini karena Nabi Muhammad SAW. Dunia dan seisinya itu karena Nabi Muhammad SAW. Tapi di malam hari keluar karena lapar. Pernah tak kita keluar karena lapar? Tak pernah. Alhamdulillah, bangun jam 1 ada cemilan makan, kerupuk lah, inilah, buka kulkas macam-macam isinya. Alhamdulillah. Cuman kalau kita lagi kesulitan, jangan cepat gerutu. Jangan cepat marah sama tidak terima dengan takdir Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi tanya, kalian berdua kenapa keluar? Sama ya Rasulullah, karena lapar. Mereka buka perut mereka, ada 2 batu. Nabi buka 3 batu. Kata Nabi, 3 batu. Artinya lebih lapar dari yang 2 batu. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semua musibah yang terkena kepada seseorang di kehidupan dunia ini sudah dilalui semua oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian, bagi kita pada diri Nabi ada suri tauladan yang baik. Dari semua perjalanan hidup ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kenapa orang yang kenal dengan Nabi hidupnya tentram? Kenapa orang yang tahu sejarah Nabi senyum terus? Karena dia selalu jalan di bawah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hasut ketika melihat dunia seseorang lebih banyak. Tidak cepat sombong, macam-macam. Jauh dari penyakit hati kalau orang yang menjadikan Nabi kiblatnya, menjadikan Nabi panutan hidupnya, itu insyaallah hidupnya tentram dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika ibunda Nabi pulang dari Madinah membawa Nabi, di tengah jalan beliau meninggal dunia. Famatat wa dufinat bil abwa. Pas sakit dan meninggal itu sedang ada di desa namanya Desa Abwa. Sampai sekarang masih ada desa tersebut. Jalannya juga masih ada. Cuman tempat kuburannya itu terpencil. Alhamdulillah kita pernah ziarah ke situ. Agak jauh tempatnya, bukan jalan atau bukan jalur dari Madinah Mekah sekarang, bukan, beda jalan. Beda jalan dari Mekah Madinah sekarang, Abwa. Dan makbarahnya itu di atas bukit. Jadi mobil parkir dulu, habis mobil parkir kita jalan lagi berapa ratus meter. Mungkin sampai 1 kilo jalan lagi. Karena bukit padang pasir itu. Naik baru di atas ada makbarah Siti Aminah Ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang banyak ada beberapa orang yang suka ziarah ke tempat tersebut. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk ziarah ke tempat tersebut, tempat ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraja'at bihi Ummu Aiman hadinatuhu ila Makkah ila jaddihi Abdul Muttalib. Akhirnya Nabi dibawa kembali oleh Ummu Aiman tadi, kembali ke Mekah bertemu dengan kakek beliau Abdul Muttalib. Wakil, ada riwayat yang mengatakan inna ummahu humilat ba'da dzalik ila Makkah fadufinat biha, bahwasannya ibunda Nabi betul meninggalnya di Abwa,
tapi dibawa ke Mekah dan dikuburkan di sana. Tapi ini pendapat yang dhaif, ya, pendapat yang lemah. Riwayat yang kuat dari para sejarah, ulama sejarah, bahwasanya ibunda Nabi meninggal di Abwa dan dikuburkan di Abwa. Karena kalau sekarang saja dari Abwa ke Mekah itu kurang lebih 3 atau 4 jam naik mobil itu, 3 atau 4 jam. Kalau Mekah Madinah kurang lebih, jadi sama kayak Mekah ke Madinah. Abwa ke Mekah 3 atau 4 jam. Kalau dulu bisa mungkin 5 hari naik onta, itu kan lama, 5 hari atau 1 minggu lah. Jadi tidak mungkin jasad beliau dibawa ke Mekah. Ini pendapat yang lemah. Makanya pendapat yang kuat tetap mengatakan bahwasannya ibunda Nabi dikuburkan di situ, Al-Abwa, kuburannya masih ada dan harum luar biasa. Jika kita ziarah ke situ, itu tempat wangi, wangi karena siapa? Yang di dalam ada ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau debu atau tanah saja bisa jadi mulia karena mengandung, nampung jasad Nabi, bagaimana dengan perut yang menampung jasad Nabi selama 9 bulan? Di perut itu darah daging Nabi terbentuk. Kira-kira masuk neraka atau tidak? Pasti tidak masuk neraka. Kalau yang kulitnya menyentuh kulit Nabi saja tidak masuk neraka, apalagi yang di dalam perutnya terbentuk tulang daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak butuh dalil. Sekali lagi kita katakan tidak butuh dalil untuk kita menguatkan pendapat, kita berkeyakinan dengan teguh bahwasannya orang tua Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sawad, ada sahabat Nabi yang bernama Sawad. Ketika Nabi lagi ngerapikan barisan peperangan Badar, Nabi sendiri yang ngerapikan barisan. Mundur, fulan, kurang rapi, kata Nabi. Panglima, kalau fil ghazwah qaidu askari, beliau kalau lagi di medan pertempuran panglima perang. Itu Nabi. Turun sendiri ngerapikan barisan. Ada satu sahabat sengaja perutnya dimajukan. Nabi sudah nyuruh ngerapikan, dia masih perutnya dimajukan. Akhirnya sahabat Nabi dengan tongkat diluruskan, "Oi, mundur." Ini sahabat acting. "Ya Rasulullah, kau berbuat zalim kepadaku, pukul perut." Karena Nabi orang yang paling adil, ya udah kata Nabi, nih balas. Sahabat udah mulai mau marah semua tuh yang lain. Balas kata Nabi. Diambil tongkatnya oleh sahabat tadi yang bernama Sawad. Kata Sawad, "Ya Rasulullah, antum pas tongkat tadi mukul ana, perut ana tidak ada baju, tidak pakai baju. Terbuka. Tidak ada satir, tidak ada penghalang, langsung tongkat ke kulit. Buka juga baju antum." Wah, tambah sahabat yang lain marah. Dia tidak tahu ini Sawad ini lagi acting nih. Dibuka sama Nabi, buka. Silahkan kata Nabi, balas. Langsung dipeluk perut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan balasnya, bukan. Tapi ingin menyentuh kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk sambil nangis-nangis. Apa kata Nabi? "Ma hamalaka ala hadza ya Sawad?" Kenapa kau lakukan ini wahai Sawad? Kata Sawad, "Ya Rasulullah, antum lihat sekarang di depan kita ada pasukan orang kafir. Aku tidak tahu ya Rasulullah selamat atau tidak di peperangan ini. Aku ingin sebelum meninggal kulitku menyentuh kulitmu. Kulitku menyentuh kulitmu." Karena beliau yakin kalau kulit sudah menyentuh tidak akan masuk api neraka. Karena kalau sudah kulit menyentuh kulit Nabi, tidak masuk api neraka. Betul, ternyata Sawad gugur di medan peperangan tersebut dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang kulit dari luar nyentuh kulit Nabi jangan selamat, apalagi perut yang di dalamnya dibentuk jasad, darah daging daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan perut tersebut masuk neraka itu berarti kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu diri,
kurang ajar, berani, berani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia berkeyakinan Allah tidak terlalu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perut yang di situ dikandung Nabi masuk neraka ujung-ujungnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi Siti Aminah radhiyallahu taala anha dikuburkan di Abwa, meninggal pada saat umur Nabi 6 tahun. Thumma, kemudian tuwfiya jadduhu wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sinin. Kemudian meninggal kakek Nabi besar Muhammad. Jadi setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini pemimpin Quraisy. Beliau itu punya tempat duduk di depan Ka'bah. Jadi nyender, ini Ka'bah. Ini tempat duduk Abdul Muttalib. Tidak ada yang berani duduk di tempat itu kecuali Abdul Muttalib. Anak-anak Abdul Muttalib itu tidak ada yang berani duduk di tempat Abdul Muttalib. Tapi Nabi masih kecil duduk di situ. Ketika paman-pamannya ingin memarahi Nabi Muhammad yang masih kecil, duduk di depan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib melarangnya, biar, jangan. Anakku, dipanggil anakku ini pantas untuk duduk di tempat ini. Karena kata Abdul Muttalib bakal jadi orang yang luar biasa. Tahu Abdul Muttalib, cucunya ini bukan orang-orang biasa, orang yang luar biasa. Karena memang banyak riwayat-riwayat yang mengatakan Abdul Muttalib beberapa kali bertemu dengan orang pintar, orang alim yang tahu sifat-sifat Nabi. Ketika bertemu Abdul Muttalib, tahu dia Abdul Muttalib ini bakal jadi kakek Nabi akhir zaman. Nabi belum lahir padahal, tapi sudah tahu. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad SAW masih bayi, itu kota Mekah paceklik, tidak hujan berbulan-bulan. Di Arab sana kalau tidak hujan sudah habis berarti. Karena dulu itu kehidupan mereka dari mana? Dari binatang ternak mereka. Kalau tidak ada rumput, binatang ternak makan apa? Jadi kalau sudah hujan, tidak hujan berbulan-bulan, celaka mereka. Gandum tidak tumbuh, makan dari mana? Kalau model kita kan sawah, sawahnya tidak tumbuh bagaimana? Mereka bukan sawah, bukan beras, padi, bukan, gandum. Akhirnya Abdul Muttalib bukan sholat istisqa, bukan sholat minta hujan, belum ada dulu. Apa yang beliau lakukan? Beliau ambil bayi Nabi, beliau angkat ke atas langit. Abu Talib paman Nabi yang hadir langsung mengarang syair, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Dan muka yang putih, yang mana muka putih ganteng ini bisa memanggil hujan. Jadi Abdul Muttalib tidak ruwet-ruwet minta doa macam-macam sama Allah, tidak. Dia ambil bayi Nabi Muhammad, masih bayi, diangkat ke atas. Jadi muka Nabi itu dilihatkan ke langit. Tidaklah, kata Abu Talib, ini yang meriwayatkan cerita Abu Talib, tidaklah Nabi diturunkan kecuali langsung mendung, hujan langsung. Berkat muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat, manggil hujan bukan Nabi, manggil rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat setelah Nabi Muhammad meninggal itu masih, kalau paceklik. Jadi kalau kita lihat Qubbatul Khadra, gubah hijau itu di bawahnya persis langsung kuburan Nabi, kan begitu. Gubah hijau, Masjid Nabawi kan ada gubah hijau tuh. Gubah hijau itu di bawahnya persis kuburan Nabi. Di sebelah kanan kalau tidak salah gubah hijau itu ada pintu kecil, kayak ada tambahan kayu. Itu dulu di zaman sahabat bisa dibuka tutup, buka tutup. Tapi belum ada gubah, bukan. Tempat biasa, gubah biasa bisa dibuka tutup. Dulu belum gubah hijau, belum. Tapi tempatnya itu. Fungsinya apa? Fungsinya itu kalau lagi paceklik mereka buka. Ketika dibuka bagian itu, matahari langsung mengenai tepat ke kuburan Nabi besar Muhammad SAW, turun hujan. Jadi Nabi itu manggil hujan itu bukan ketika beliau hidup saja. Beliau sudah di alam kubur, di alam barzakh,
masih bisa memanggil hujan untuk rahmat kepada umatnya. Jadi kalau kita perhatikan, cari gambar kubah hijau yang ada kotak lebih, ya, kayak tampelan gitu. Itu dulu bisa dibuka. Fungsinya tadi, kalau di Madinah lagi paceklik, ya, berhari-hari udah paceklik, udah mereka buka itu bagian. Ketika bagian itu dibuka, matahari atau bulan tepat bertepatan mengenai kuburan Nabi besar Muhammad SAW, tidak lama langsung turun hujan. Dari mana mereka mengambil cara begitu? Ingat cerita Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika paceklik, Nabi masih kecil, nabinya diangkat, masih bayi, mukanya dihadapkan ke langit, memanggil rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dapat rahmat, mau dapat berkah, itu jalannya jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak nyebut Nabi, banyak-banyak baca sejarah Nabi, ikatkan anak-anak, istri, semuanya, keluarga kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru hidupnya berkah. Berkah rahmat itu bukan dari duit. Keharmonisan rumah tangga bukan dari duit, bukan dengan rumah yang mewah. Ada rumah tangga sudah nikah belasan tahun. Ini lihatlah berita-berita sekarang. Sekarang ini lagi viral nih. Lagi viral perceraian antara artis sekarang itu. Allah alam, apa tujuannya lagi viral ini apa? Ada maksud apa ini? Ada rumah tangga kaya, baru beli rumah 3 tingkat. Ini kita jadikan pelajaran. Baru beli rumah 3 tingkat. Di tingkat pertama ada kolam di halaman belakangnya. Di tingkat kedua ada teras bisa menghadap kolam tersebut. Luar biasa. Kalau kita lihat rumahnya kayak di surga. Baru 1 tahun cerai. Baru dapat rumah itu 1 tahun, padahal nikah udah belasan tahun. Anaknya sudah 3, 4 atau 5. Baru dapat rumah 1 tahun cerai. Padahal hartanya banyak, ya kan? Rumahnya mewah, mobilnya gonta-ganti, tapi keharmonisan tidak ada. Berkah dalam rumah tangga tidak ada. Kenapa? Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, apalagi salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bangga lagi. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, bangga. Bangga, aku tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Makanya rumah tangganya tidak mungkin berkah. Tapi lihat kehidupan Nabi besar Muhammad. Rumahnya itu berapa kali berapa paling? Rumah Nabi. Itu Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam, kadang kalau mau sujud tidak bisa. Kenapa? Ada kakinya lagi tidur. Kaki Aisyah lagi tidur. Akhirnya sama Nabi digeser dulu. Jadi mau sujud kakinya, karena memang sempit tempat tidurnya, digeser dulu kakinya, baru Nabi sujud. Siti Aisyah lagi tidur, bangun nanti kaget, baru Siti Aisyah pindah posisi misalnya. Saking sempit kamar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi kecil, masyaallah hadirin. Satu kotak yang tempat kita ziarah itu bukan rumah Nabi aja, itu ada rumah Siti Fatimah juga. Jadi satu kotak itu yang kita ziarah bagi 2 itu. Setengah rumah Nabi dengan Siti Aisyah, setengahnya rumah Siti Fatimah, putri Nabi besar Muhammad SAW. Berapa kali berapa? Tapi senang semuanya, senyum terus, berkah rumah tangganya. Kenapa? Karena yang mereka depankan adalah Allah dan Rasulullah. Tak makan, tak sedih, tidak masak berbulan-bulan, tidak berat. Kenapa? Karena ada penggantinya yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau berkah kehidupan kita, cari keberkahan itu di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tadi diasuh oleh kakek beliau, cintanya luar biasa kakek Nabi Abdul Muttalib kepada Nabi Muhammad SAW. Namun cuma 2 tahun. Di umur 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Ini kehidupan Nabi besar Muhammad. Meninggal dunia, fakafalahu ammuhu Abu Talib. Akhirnya diasuh oleh paman beliau Abu Talib biwasiyatin min jaddih, karena itu wasiat dari kakeknya Abdul Muttalib.
Kenapa yang dipilih oleh kakek Nabi Abdul Muttalib Abu Talib, paman Nabi Abu Talib, wa huwa syaqiqu abihi Abdullah? Karena Abu Talib itu adalah saudara kandung Abdullah. Jadi kakek Nabi Abdul Muttalib itu anaknya 10 yang laki-laki, bukan dari satu istri. Istrinya juga banyak, gitu kan. Nah, yang dari satu istri ada saudara kandung, yaitu Abdullah dan Abu Talib. Oleh karena itu, yang mengasuh Nabi setelah kakek beliau, paman beliau Abu Talib, bukan paman yang lain. Selain memang Abu Talib yang paling tua, Abu Talib juga kandung Abdullah, ayah Nabi besar Muhammad SAW. Kalau paman yang lain kan seumuran sama Nabi. Sayyidina Hamzah seumuran, beda 2 tahun. Sayyidina Abbas seumuran, beda cuma berapa tahun sama Nabi. Yang tua itu Abu Talib dan kandung Nabi, kandung ayah Nabi. Oleh karena itu Nabi diasuh oleh Abu Talib. Fasara Abu Talib huwal hami lahu min a'daih asyagufu alaihi. Maka jadilah Abu Talib al-hami, yang membela Nabi besar Muhammad dari musuh-musuhnya. Jadi Abu Talib mengasuh Nabi dari umur Nabi 8 tahun sampai Abu Talib meninggal. Beliau yang ngasuh Nabi, yang membela Nabi. Nabi diutus, Abu Talib di belakang Nabi, dekeng Nabi Muhammad. Kalau kita hitung Abu Talib itu meninggal umur Nabi 50 tahun, berarti 42 tahun Abu Talib mengasuh dan menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 42 tahun. Bayangkan, 42 tahun ini tidak pernah pisah sama Nabi. Abu Talib tidak pernah lupa dengan Nabi. Selalu Nabi ketika jadi Nabi diutus, yang membela Abu Talib. Bahkan beliau rela untuk diembargo bersama Nabi selama 3 tahun. Tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diajak transaksi jual beli, tidak boleh hadir acara orang-orang Quraisy, tidak boleh keluar dari tempat tersebut selama 3 tahun. Dari tempat itulah sakit dan meninggal dunia Abu Talib. Luar biasa Abu Talib, ayah Nabi, seperti ayah Nabi sudah. Dari 8 tahun sampai Nabi menikah, sampai Nabi berdagang, sampai Nabi jadi Nabi, tetap terus dia yang menyupport, mendukung dekeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, pendapat kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah, dan ini jangan salah, kalau masalah Abu Talib memang dari Ahlus Sunnahnya ada khilaf. Dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sendiri ada yang mengatakan Abu Talib masuk api neraka. Itu biar kita tidak salah paham ketika ada yang menyampaikan kepada kita pendapat Abu Talib masuk api neraka. Di Ahlus Sunnahnya saja ada khilaf, karena memang ada beberapa hadis yang menyebutkan Abu Talib di api neraka. Cuman ulama Al-Hijaz, ulama Mekah Madinah, yang dipimpin pendapat ini oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Asy-Syafi'iyah di zamannya, bahwasanya Abu Talib masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya sahih, ini hadisnya jelas. Berarti kan kalau hadis sahih pasti sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang mengatakan Abu Talib masuk neraka, itu kata ulama kita, ulama Mekah Madinah, cuman karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kan beda kasusnya sama orang tua Nabi. Kalau orang tua Nabi itu meninggalnya Nabi belum diutus, ayahnya meninggal Nabi belum lahir, ibunya meninggal Nabi umur 6 tahun. Jadi jauh dah, tidak usah dibahas kalau itu. Kalau itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tua Nabi masuk surga, tidak ada khilaf kalau itu. Yang khilaf Abu Talib, paman Nabi. Kenapa bisa jadi khilaf? Karena Abu Talib hidup sampai Nabi diutus, dan Abu Talib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Abu Talib di akhir hayatnya, itu dipinta sama Nabi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi di samping dia ada Abu Jahal, ada Utbah, ada pembesar-pembesar Mekah yang lain.
Akhirnya Abu Talib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, cuman beliau mengucapkan, aku ngikuti agama Abdul Muttalib, abahnya. Nah, kata ulama, itulah termasuk dalil beliau selamat masuk surga. Kenapa? Karena Abdul Muttalib agamanya apa? Agamanya Islam, sama dengan agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak nyembah berhala Abdul Muttalib, tidak berbuat zina, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan Abdul Muttalib. Karena semua kakek Nabi itu Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menyembah berhala. Cuman tadi salahnya atau alasan kenapa Abu Talib berada di api neraka hanya karena dosa tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Oh Habib, mengucapkan dua kalimat syahadat wajib bagi orang yang dulunya agamanya bukan Islam mau masuk ke Islam. Wajib, rukun Islam kan? Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kalau ada yang non muslim mau masuk pindah agama ke agama Islam, pertama kali mengucapkan dulu dua kalimat syahadat, baru diajari sholat, baru nanti itu selamatkan dulu dia dari api neraka. Tapi misalkan itu yang agamanya non muslim, ada orang lahir dari kedua orang tua yang muslimah, dari kecil sampai dia meninggal tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, misalkan berarti kan tidak sholat, tidak bisa meninggal. Apa hukum orang ini? Hukum orang ini tetap muslim, karena kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat untuk orang yang dulunya agamanya non Islam, bukan muslim. Mau pindah ke agama Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya Nabi setiap ngajak orang masuk Islam bukan sholat dulu. Kata Nabi, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Setiap Nabi ngajak orang masuk Islam, karena itu pintu untuk masuk ke agama Islam. Abu Talib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kata ulama kita, Abu Talib itu tidak mengucapkan sengaja di depan orang Mekah tidak mengucapkan dua kalimat syahadat untuk menjaga Nabi besar Muhammad SAW. Lagi-lagi untungnya itu untuk Nabi, sayangnya itu untuk Nabi. Yang beliau pikirkan bukan dirinya tapi Nabi. Begini, Abu Talib punya pemikiran, kalau aku juga mengucapkan dua kalimat syahadat di depan umum, karena ada pendapat atau ada riwayat dari Abbas, paman Nabi juga, Abu Talib itu mengucapkan dua kalimat syahadat, cuman diam-diam, tidak di depan orang banyak. Kenapa? Karena kalau kata menurut Abu Talib, kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat di depan orang Mekah semuanya, akhirnya orang Mekah menganggap Abu Talib termasuk kelompok Muslim, jadi orang Mekah tidak segan untuk mengganggu Nabi besar Muhammad SAW. Tapi karena Abu Talib menjaga posisinya di mata orang Mekah, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tetap menjaga Nabi. Oh, kata orang Mekah, Abu Talib menjaga Nabi bukan karena Muslim, bukan, tapi karena Nabi itu ponakannya. Wajar. Kita juga, menurut orang kafir Mekah, kita juga kalau ponakan anak diganggu pasti marah dong. Oh, berarti Abu Talib ini masih kelompok kita, masih golongan kita, masih grup kita. Cuman dia membela Nabi, membela Muhammad, wajar, karena Muhammad keponakannya. Itu yang dipikirkan oleh Abu Talib, sehingga tidak mengumumkan keislamannya, agar Nabi selalu dijaga. Dengan bukti ketika Abu Talib meninggal, lihat tuh di sejarah, Abu Talib meninggal, langsung orang kafir Mekah luar biasa ganggu Nabi. Makin jadi cobaan Nabi. Yang tadinya tidak berani mendekati Nabi, jadi berani. Tidak berani, nyengkeng Nabi, jadi berani. Sorban Nabi ditarik, Nabi lagi sholat ditaruh kotoran di atasnya. Kapan semua itu terjadi? Setelah Abu Talib meninggal dunia. Karena mereka sudah, dekengan tidak ada nih, Abu Talib. Tapi kalau Abu Talib masuk Islam secara terang-terangan, Abu Talib pun akan dimusuhi oleh mereka, karena bukan grup mereka lagi. Itu hikmah kenapa Abu Talib paman Nabi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat di depan orang banyak. Jadi tetap maslahatnya yang beliau pikirkan, maslahat Nabi besar Muhammad SAW.
Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan kalau yang kafir Abu Lahab itu senang cuma sesaat kepada Nabi, dapat keringanan, diskon, dapat hari Senin keluar susu dari tangannya, ngecup susu. Itu senangnya cuma Nabi lahir, pas Nabi itu dia senang, sudah habis itu. Setelah itu nanti jadi musuh bebuyutan, luar biasa ganggu Nabi. Tapi diberi keringanan karena senang sesaat. Bagaimana orang seperti Abu Thalib? 42 tahun. Kalau Nabi dari umur 8 tahun, Nabi umur 8 tahun mulai ngasuh Nabi. Nabi umur 50 tahun beliau meninggal, berarti 42 tahun beliau habiskan semuanya untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira apa yang akan dia dapatkan dari Allah? Kan begitu tuh. Makanya tetap pendapat ulama Mekah Madinah itu mengatakan, berkeyakinan bahwasannya Abu Thalib paman Nabi min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Tapi ada juga pendapat dari ulama ahlus sunnah yang lain mengatakan tidak, Abu Thalib masuk api neraka. Itu ada khilaf di situ. Jadi diasuh oleh Abu Thalib, dan Abu Thalib ini ma'asyarul hadirin ketika mengasuh Nabi Muhammad, beliau miskin, hidupnya biasa-biasa, anaknya banyak, tapi sekali lagi kaya berkat ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Siti Halimah yang waktu itu kita baca ceritanya, kambingnya kurus, susu asinya tidak keluar, Nabi datang, kambingnya gemuk, asinya lancar. Kenapa? Berkah karena ada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Abu Thalib, berkah hidupnya, rumah tangganya jadi luar biasa berkahnya karena mengasuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ingin keberkahan itu harus mengasuh, bukan ngasuh Nabi, maksudnya harus di dalam kehidupannya banyak berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya juga terapkan akhlak Nabi, terapkan adab Nabi. Insya Allah rumah kita jadi rumah yang berkah. Kalau berkah itu Pak, udah nikmat hidup kita. Dunia sedikit tapi berkah lebih baik daripada dunia banyak tidak berkah. Dapat 100.000 sehari misalkan, tapi berkah, oh nikmat itu. Daripada dapat 1 juta tapi tidak berkah. 1 juta 900-nya buat biaya rumah sakit misalkan, beli obat macam-macam, sama berarti 100.000 juga yang dia dapat. Jadi mendingan 100.000 tapi tanpa penyakit ya Allah, mendingan sedikit tapi berkah ya Allah. Dan keberkahan itu ada nyata, kita menyaksikan berkah di tempat. Mekah dan Madinah itu lebih berkahan tinggal di Madinah. Itu berkat doa Nabi. Karena Nabi mengangkat tangan, ya Allah, Nabi Ibrahim mendoakan Mekah, kata Nabi Muhammad, aku mendoakan Madinah ya Allah, berkahi Madinah ya Allah, berkahi gandumnya, berkahi tumbuhannya, berkahi semuanya, pasarnya ya Allah. Dan itu kita saksikan sampai sekarang. Kita tuh kalau tinggal di Madinah, lagi liburan dari Mekah tinggal di Madinah kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Itu pengeluaran untuk santri 1 bulan di Madinah tidak sebanyak 1 bulan di Mekah. Padahal sama 1 bulan, sama-sama 1 bulan. Cuman pas di Madinah lebih berkah. Misalkan untuk santri kalau di Mekah 1 bulan 10 juta misalkan untuk santri. Kalau di Madinah 7 juta cukup atau 6 juta. Itu disaksikan keberkahan yang ada di kota Madinah. Jadi berkah itu luar biasa. Kalau dapat berkah di umurnya tidak panjang sampai 100-200 tahun, tapi amal ibadah manfaat dari umur yang pendek itu seperti orang yang hidup 1000 tahun karena berkah. Hartanya tidak sebanyak Qarun misalkan, tapi berkah, hartanya semuanya disalurkan ke jalan-jalan yang benar, ke jalan-jalan Allah, dukung Nabi Muhammad SAW, berkah berarti. Rumah tangganya pokoknya kalau udah berkah,
hidup kita enak dunia akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hidup kita tentram, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.